Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ulfa. Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan video kami tentang siklus akuntansi, yaitu buku besar sampai dengan siklus berikutnya. Akan tetapi sebelum masuk ke buku besar, saya izin konfirmasi bahwa penjelasan yang kemarin tentang jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, jurnalnya masih kurang. Karena UD Dinta ini menggunakan metode perpetual, sehingga pada saat penjualan, pada setiap penjualan akan dicatat juga, yaitu pengakuan terhadap adanya HPP. Contohnya saja yaitu pada tanggal 6 Desember dengan nomor faktur F121 UD Dinta melakukan penjualan kredit kepada Astra Komputer, yaitu dengan mendebit piutang dagang sebesar 204.600.000 dan HPP yaitu 158.500.000, kemudian mengkredit penjualan sebesar 186 juta, PPN keluaran 18.600.000 dan mengkredit persediaan barang dagang yaitu 158.500.000. Nominal HPP sebesar 158.500.000 ini berasal dari kartu persediaan. Next, selanjutnya mengenai buku besar akan dijelaskan oleh Elizabeth. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara memposting ke dalam buku besar. Jadi, buku besar adalah kumpulan akun yang disusun sedemikian rupa, sehingga ketika diperlukan akan mudah ditemukan. Fungsi buku besar yaitu untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum, sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, dan untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang telah terjadi. Selanjutnya, sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang terakhir, sebagai data dan sumber untuk menyusun laporan keuangan. Yang perlu kita siapkan dalam menyusun buku besar, yang pertama, alat tulis dan alat hitung atau Excel. Yang kedua, jurnal umum maupun jurnal khusus. Yang ketiga, buku besar yang diperlukan untuk melakukan posting dari jurnal. Dan yang keempat, bukti-bukti transaksi bila diperlukan. Bentuk buku besar ada berbagai macam, namun pada praktik kali ini kami menggunakan bentuk saldo rangkap atau double balance ledger. Berikut adalah cara posting jurnal khusus ke buku besar. Misalnya di sini ada akun kas, kemudian temukan jurnal khusus yang ada hubungannya dengan kas, yaitu datanya dapat kita peroleh dari jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal kas kecil. Kemudian kita tinggal posting sesuai dengan jurnal khusus yang ada. Jikalau dalam jurnal khusus kas bersaldo debit, maka kita juga harus posting ke buku besar bersaldo debit dan sebaliknya. Selanjutnya, untuk kas kecil, temukan jurnal khusus yang ada hubungannya dengan kas kecil, yaitu datanya dapat kita peroleh dari jurnal kas kecil dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian tinggal kita posting sesuai dengan jurnal khusus yang ada. Dan jikalau dalam jurnal khusus kas bersaldo debit, maka kita juga harus posting ke buku besar bersaldo debit dan sebaliknya. Dan untuk akun-akun yang lain, cara postingnya sama dengan akun yang sebelumnya. Next. Selanjutnya, untuk daftar saldo piutang dagang, daftar saldo utang dagang, dan daftar saldo persediaan. Jadi, untuk sumber penyusunan daftar saldo piutang dagang, untuk masing-masing customer adalah buku besar pembantu piutang dagang, di mana jumlah akhir dari daftar saldo piutang dagang harus sama dengan saldo akhir pada akun piutang dagang dalam buku besar. Di sini untuk jumlah saldo piutang dagang pada Ozan Komputer sejumlah 171.600.000
dan untuk Astra Komputer kosong, dan untuk Prima Komputer sebesar 286 juta, dan untuk Sejahtera Komputer kosong. Dan untuk total piutang dagang sebesar 457.600.000. Dan untuk akun utang dagang, yaitu sumber penyusunan daftar saldo utang dagang untuk masing-masing supplier adalah buku besar pembantu utang dagang, di mana jumlah akhir dari daftar saldo utang dagang harus sama dengan saldo akhir pada akun utang dagang dalam buku besar. Dan di sini untuk saldo pada PT Oscar kosong, untuk saldo pada CV Abadi Jaya sejumlah 456.500.000, dan untuk PT Maju Mundur kosong. Dan untuk total utang dagangnya sejumlah 456.500.000. Selanjutnya untuk persediaan barang dagang, sumber penyusunan daftar saldo persediaan barang dagangan untuk masing-masing produk adalah buku besar pembantu persediaan atau biasa dikenal dengan kartu persediaan, di mana jumlah akhir dari daftar saldo persediaan barang dagangan harus sama dengan saldo akhir pada akun persediaan barang dagangan dalam buku besar. Di sini untuk saldo persediaan barang dagangan, untuk kode T1301C sejumlah 192 juta, dan untuk kode T7102C sebesar 100 juta. Untuk totalnya sejumlah 292 juta. Next. Baik, kemudian ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar pada periode tertentu. Maka dalam penyusunan neraca saldo UD Tinta bulan Desember 2021 ini disusun berdasarkan buku besar dari UD Tinta, yaitu cash in bank di debit 437.600, kemudian ada petty cash di debit 10.000, kemudian ada account receivable di debit 457.600, kemudian ada allowance for doubtful debt di kredit sebesar 11.900, kemudian ada merchandise inventory sebesar 292.000, kemudian ada star supply sebesar 9.800, kemudian ada prepaid insurance di debit 17.500, kemudian ada prepaid rent sebesar di debit 22.500, kemudian prepaid tax bersaldo 0, kemudian equipment at cost bersaldo di debit 26.100, kemudian ada equipment accumulation depreciation di kredit sebesar 16.500, kemudian ada account payable di kredit 456.500, kemudian ada expense payable di kredit 3.000, kemudian ada income tax payable bersaldo 0, kemudian PPN payable bersaldo 0, kemudian PPN outcome bersaldo kredit 105.200, kemudian PPN income di debit 66.400, kemudian Bank BCA loan di kredit 282.000, kemudian ada Denta Capital di kredit 326.950, Dentra Drawing di debit 31.000, sales di kredit 1.630.800, sales retur di debit 119.000, cost of goods sold di debit 1.191.400, credit 8.800 di debit, advertising expense di debit 4.400.000, telepon and electricity expense di debit 8.900.000, store supplies expense di debit 4.950, kemudian bad debt expense di debit 1.100.000, kemudian depreciation expense di debit 16.500, kemudian ada insurance expense di debit 14.300, kemudian rent expense di debit 23.300, kemudian wage and salaries
di debit 33.300, kemudian other operating expense di debit 9.800.000, kemudian ada interest revenue di kredit 5.800.000, kemudian interest expense di debit 10.800.000, kemudian ada bank service charge di debit 6.600.000, kemudian ada income tax expense sebesar 15.000, sehingga total akhir dari debit adalah 2.838.650 dan kreditnya yaitu 2.838.650. Pada nota saldo ini menghasilkan keadaan balance atau seimbang. Kemudian yaitu jurnal penyesuaian. Biasanya kita tuh setelah menyusun buku besar, kita harus menyusun yang namanya laporan keuangan. Namun sebelum menyusun laporan keuangan, perlu adanya penelitian ulang atas kebenaran data akuntansi beserta jumlahnya. Terkait dengan sistem ini terkait dengan sistem pencatatan yang dipakai. Karena apa? Terkait dengan sistem pencatatan yang sudah dilakukan, ada kalanya belum lengkap dan tidak tepat. Ini terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama yaitu adanya transaksi yang sudah dicatat tetapi tidak sesuai atau tidak tepat lagi. Contohnya yaitu adanya pembayaran di muka, yaitu sewa dibayar di muka. Terus yang kemudian ada penerimaan di muka. Mohon maaf. Baik, kemudian penyebab adanya ketidaktepatan saldo pada akhir periode yaitu yang kedua adanya data yang sudah terjadi namun belum dicatat. Contohnya yaitu piutang pendapatan. Contohnya sendiri yaitu pada transaksi sewa yang masih harus diterima. Kemudian yang kedua yaitu utang beban. Contohnya yaitu adanya utang gaji, kemudian utang listrik dan telepon. Kemudian yang penyebab yang ketiga yaitu perlu dilakukan pengecekan dan perhitungan secara fisik atas aktiva. Contohnya yaitu persediaan perlengkapan. Kemudian yang keempat yaitu kemungkinan adanya terjadi kesalahan pencatatan. Kemudian yang kelima yaitu menghitung dan mencatat beban pajak penghasilan atau beban PPh. Kemudian langsung saja pada jurnal penyesuaian yang pertama, yaitu telah diterima rekening koran dari Bank BCA atas nama Denta pertanggal 31 Desember 2021 menunjukkan informasi sebagai berikut, yaitu interest revenue 5 juta dan bank service charge 200. Maka jurnalnya yaitu khas di bank sebesar 4.800 atau 4.800 itu didapat dari pendapatan bunga 5 juta dikurangi dengan beban administrasi bank sebesar 200.000. Sebelumnya di sini pada jurnal penyesuaian kita menuliskan angkanya yaitu dalam ribuan. Sehingga pada penyesuaian yang pertama didapatkan yaitu kas di bank di debit sebesar 4.800, beban administrasi bank di debit 200, dan pendapatan bunga di kredit 5.000. Kemudian transaksi yang kedua yaitu persediaan akhir store surplus sebesar 6.500.000. Sehingga pada penyesuaian yang kedua ini kita harus mencatat berapa sih kira-kira perlengkapan toko yang dipakai oleh OD Denta. Caranya adalah kita lihat berapa saldo store surplus atau perlengkapan toko pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Ternyata pada neraca saldo sebelum penyesuaian, saldo dari store surplus atau perlengkapan toko adalah sebesar 9.800. Kemudian pada penyesuaiannya
Ternyata persediaan akhirnya sebesar 6.500. Maka kita harus buat penyesuaian, yaitu membuat penyesuaian perlengkapan toko yang kita pakai. Sehingga jurnalnya yaitu dengan mendebit beban perlengkapan toko sebesar 3.300 dan mengkredit perlengkapan toko sebesar 3.300. Kemudian penyesuaian yang ketiga, yaitu beban sewa toko Desember 2021 sebesar 2.500. Ini kita dapat langsung menuliskan jurnalnya, yaitu beban sewa toko di debit sebesar 2.500 dan mengkredit sewa dibayar di muka sebesar 2.500. Kemudian penyesuaian yang keempat, yaitu beban asuransi Desember 2021 sebesar 1.500. Maka kita dapat langsung membuat jurnalnya, yaitu beban asuransi di debit 1.500 dan asuransi dibayar di muka di kredit 1.500. Kemudian transaksi yang kelima yaitu adanya taksiran kerugian piutang dengan 5% dari saldo piutang per 31 Desember 2021. Maka jurnalnya yaitu beban kerugian piutang di debit 10.980 dan mengkredit cadangan kerugian piutang 10.980. 10.980 ini didapat dari 5% dikalikan dengan piutang UD Denta. Jadi kita lihat saldo piutang pada neraca 1 sebelum penyesuaian, yaitu sebesar 457.600, kemudian dikalikan dengan 5%. Yaitu hasilnya sebesar 22.880. Kemudian ternyata itu ada akun yang namanya cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutangnya adalah bersaldo kredit, sehingga dapat dikurangkan dengan 22.880. Sehingga caranya yaitu 22.880 dikurangi dengan 11.900, hasilnya adalah 10.980. Kemudian penyesuaian yang keenam adalah penyusutan equipment at cost Desember sebesar 700.000, sehingga jurnalnya adalah beban depresiasi aktiva tetap sebesar di debit sebesar 700, kemudian mengkredit akumulasi penyusutan peralatan yaitu sebesar 700. Kemudian transaksi yang ke-7 yaitu gaji bulan Desember sebesar 4.500 dan akan dibayar 2 Januari 2022 dengan PPh pasal 21.250. Karena beban gajinya baru dibayar bulan Januari, sehingga UD Denta mempunyai utang biaya. Sehingga jurnalnya yaitu beban upah dan gaji di debit 4.500, kemudian mendebit beban PPh sebesar 250, kemudian hutang biayanya sebesar 4.750, dari 4.500 ditambah 250. Kemudian penyesuaian yang ke-8 yaitu listrik dan telepon bulan Desember sebesar 1.200 akan dibayar tanggal 10 Januari 2022. Karena membayar beban telepon dan listriknya baru Januari 2022, maka UD Denta memiliki utang. Sehingga jurnalnya yaitu beban telepon dan listrik di debit 1.200, kemudian hutang biaya di kredit 1.200. Kemudian transaksi berikutnya yaitu transaksi yang ke-9, oleh karena pencatatan PPN income atau PPN masukan dan PPN outcome atau PPN keluaran sesuai dengan faktur pajak standar, maka akun tersebut dapat ditutup ke PPN payable atau utang PPN. Sehingga jurnalnya yaitu PPN keluaran di debit 105.200, kemudian mengkredit PPN masukan sebesar 66.400 dan mengkredit hutang PPN sebesar 38.800. Kemudian transaksi yang terakhir atau penyesuaian yang terakhir yaitu hitung PPh badan dengan ketentuan tarif 1% dikali peredaran bruto.
Cara mencari peredaran butuh ini yaitu dengan penjualan tunai ditambah dengan penjualan kredit, kemudian dikurangi dengan retur penjualan. Penjualan tunai ditambah penjualan kredit yaitu 1.126.000, kemudian dikurangi dengan retur penjualan yaitu 119.000, menghasilkan yang namanya penjualan bersih yaitu sebesar 1.007.000. Kemudian di soal penyesuaian diketahui bahwa tarif PPh badannya yaitu sebesar 1% dikali dengan peredaran butuh, sehingga 1% dikali dengan 1.007.000 menghasilkan 10.070. Sehingga total akte dari penyesuaian di sebelah debit yaitu 145.200 dan di sebelah kredit 145.200. Kemudian untuk kertas kerja atau worksheet akan dijelaskan oleh Novi. Baik, saya akan lanjutkan. Kertas kerja adalah suatu kertas yang berkolom-kolom yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Tujuan penyusunan kertas kerja yaitu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan, menyeimbangkan neraca saldo. Baik, saya akan menjelaskan bagian neraca saldo setelah penyesuaian, karena neraca saldo sama jurnal penyesuaian tadi sudah dijelaskan di sheet sebelumnya. Untuk kolom bagian neraca saldo setelah penyesuaian, cash in bank sebesar 442.400 didapat dari neraca saldo 437.600 ditambah dengan jurnal penyesuaian 4.800. Untuk petty cash sebesar 10.000 didapat dari neraca saldo 10.000, dan selanjutnya account receivable sebesar 457.600 didapat dari neraca saldo 457.600. Selanjutnya allowance for default debt sebesar 22.880 didapat dari neraca saldo sebesar 11.900 ditambah dengan jurnal penyesuaian sebesar 10.980. Jadi allowance for default debt sebesar 22.880. Yang selanjutnya merchandise inventory sebesar 292.000 di sebelah debit didapat dari neraca saldo 292.000 di sebelah debit. Yang selanjutnya store supply sebesar 6.500 di bagian debit didapat dari neraca saldo 9.800 dikurangi dengan jurnal penyesuaian 3.300. Jadi untuk neraca saldo setelah penyesuaiannya sebesar 6.500. Yang selanjutnya yaitu prepaid insurance sebesar 16.000 didapat dari neraca saldo 17.500 dikurangi dengan 1.500 bagian jurnal penyesuaian. Jadi di neraca saldo setelah penyesuaian di debit sebesar 16.000. Untuk prepaid rent sebesar 20.000 di sebelah debit didapat dari neraca saldo sebesar 22.500 dikurangi dengan jurnal penyesuaian sebesar 2.500. Untuk prepaid tax saldonya kosong. Selanjutnya equipment at cost sebesar 26.100 didapat dari neraca saldo 26.100. Selanjutnya equipment accumulated depreciation sebesar 17.200 di sebelah kredit didapat dari 16.500 di bagian neraca saldo ditambah dengan jurnal penyesuaian di sebelah kredit sebesar 700. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian bagian equipment accumulated depreciation sebesar 17.200 di sebelah kredit. Untuk account payable sebesar 456.500 di sebelah kredit didapat dari neraca saldo di sebelah kredit sebesar 456.500. Untuk expense payable sebesar 8.950 di sebelah kredit didapat dari neraca saldo 3.000 di sebelah kredit ditambah dengan jurnal penyesuaian 5.950 di sebelah kredit. Untuk income tax payable sebesar Rp10.070 didapat dari jurnal penyesuaian di sebelah kredit. Yang selanjutnya PPN payable sebesar 38.800 didapat dari
jurnal penyesuaian bagian kredit sebesar 38.800. Untuk bagian PPN outcome sebesar 0 karena di neraca saldo bagian kredit sebesar 105.200 dikurangi dengan jurnal penyesuaian bagian debit sebesar 105.200. Untuk PPN income di sebelah kredit sebesar 0 karena untuk neraca saldo sebesar 66.400 di sebelah debit dikurangi dengan jurnal penyesuaian 66.400. Selanjutnya Bank BCA Loan sebesar 282.000 di sebelah kredit didapat dari neraca saldo 282.000 di sebelah kredit. Selanjutnya Dinta Capital di sebelah kredit sebesar 326.950 didapat dari neraca saldo 326.950 dari kredit. Dinta Drawing sebesar 31.000 di sebelah debit didapat dari neraca saldo di sebelah debit. Untuk sales sebesar 1.630.800 di sebelah kredit. Sales return di sebelah debit sebesar 119.000 didapat dari neraca saldo di sebelah debit. Untuk cost of goods sold di sebelah debit sebesar 1.191.400 didapat dari neraca saldo bagian debit sebesar 1.191.400. Untuk freight paid sebesar 8.800 di sebelah debit didapat dari neraca saldo di bagian debit sebesar 8.800. Untuk advertising expense sebesar 4.400 didapat dari neraca saldo bagian debit sebesar 4.400. Untuk telepon and electricity expense sebesar 10.100 didapat dari neraca saldo di debit sebesar 8.900 ditambah dengan jurnal penyesuaian 1.200 di sebelah debit. Jadi untuk neraca saldo setelah penyesuaian di sebelah debit 10.100. Untuk store supplies expense sebesar 8.250 di sebelah debit didapat dari neraca saldo 4.950 ditambah dengan jurnal penyesuaian 3.300. Untuk BADEP expense sebesar Rp12.080 didapat dari 1.100 di neraca saldo bagian debit ditambah dengan jurnal penyesuaian 10.980 di bagian debit. Jadi untuk neraca saldo setelah penyesuaian sebesar Rp12.080. Untuk depreciation expense sebesar 17.200 di sebelah debit didapat dari neraca saldo di bagian debit 16.500 ditambah dengan 700 di bagian jurnal penyesuaian. Insurance expense 15.800 didapat dari neraca saldo sebesar 14.300 ditambah dengan jurnal penyesuaian 1.500. Rent expense sebesar 25.800 di bagian debit didapat dari 23.300 di bagian kolom neraca saldo bagian debit ditambah dengan jurnal penyesuaian di debit 2.500. Jadi untuk neraca saldo setelah penyesuaian rent expense sebesar 25.800. Untuk wages and salaries di sebelah debit sebesar 37.800 didapat dari neraca saldo 33.300 ditambah dengan 4.500. Untuk other operating expense sebesar 9.800 didapat dari neraca saldo di debit sebesar 9.800. Untuk interest revenue di sebelah kredit 10.800 didapat dari neraca saldo bagian kredit sebesar 5.800 ditambah dengan 5.000 di bagian kredit jurnal penyesuaian. Untuk interest expense 10.800 di debit didapat dari neraca saldo di debit 10.800. Untuk bank service charge di debit sebesar 6.800 didapat dari neraca saldo 6.600 ditambah dengan 200 jurnal penyesuaian. Untuk income tax expense sebesar 25.320 didapat dari 15.000 di bagian neraca saldo ditambah dengan 10.320 di bagian jurnal penyesuaian. Jadi untuk
neraca saldo setelah penyesuaian bagian debit menghasilkan saldo Rp2.804.950 dan di sebelah kredit Rp2.804.950. Dan untuk kolom laporan laba rugi yang termasuk dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Yang pertama, sales sebesar 161.630.800 dan untuk sales return sebesar untuk sales sebesar 1.630.800 di sebelah kredit dan sales return di sebelah debit sebesar 119.000. Untuk cost of goods sold sebesar 1.191.400 di debit, freight sebesar 8.800 di sebelah debit, dan advertising expense sebesar 4.400 di debit. Untuk telepon and electricity expense 10.100 di debit. Untuk store supplies expense 8.250 di debit. Badep expense sebesar Rp12.080 di debit. Depreciation expense 17.200 di sebelah debit. Insurance expense sebesar 15.800 di sebelah debit, run expense sebesar 25.800 di sebelah debit, wage and salary sebesar 37.800 di sebelah debit, other operating expense sebesar 9.800 di sebelah debit, untuk interest revenue sebesar 10.800 di sebelah kredit, untuk interest expense sebesar 10.800 di sebelah debit, dan bank service charge di sebelah debit sebesar 6.800. Untuk income tax expense sebesar Rp25.320 di sebelah debit. Untuk total laporan laba rugi di sebelah debit sebesar Rp1.503.350 di sebelah kredit sebesar Rp1.641.600. Jadi menghasilkan laba sebesar 138.250. Dan untuk laporan neraca yang berisikan aset, kewajiban, dan modal, yang pertama kas sebesar Rp442.400 di sebelah debit, P3 sebesar 10.000 di sebelah debit, account receivable sebesar 457.600 di sebelah debit, allowance for doubtful debt sebesar 22.880 di sebelah kredit, merchandise inventory sebesar 292.000, dan store supply sebesar 6.500 di sebelah debit, prepaid insurance sebesar untuk prepaid insurance sebesar 16.000, prepaid rent sebesar 20.000 di debit, untuk equipment at cost sebesar 26.100 di sebelah debit, untuk equipment accumulated depreciation sebesar 17.200 di sebelah kredit, account payable sebesar 456.500 di sebelah kredit, expense payable sebesar 8.950 di sebelah kredit, income tax payable sebesar Rp10.070 di sebelah kredit, PPN payable sebesar 38.800 di sebelah kredit, Bank BCA sebesar 282.000, untuk denda kapital sebesar 326.950, untuk denda di sebelah kredit, untuk denda drawing sebesar 31.000 di sebelah debit. Jadi untuk total laporan neraca di sebelah debit sebesar Rp1.301.600 dan di kredit sebesar Rp1.163.350 dan mendapatkan laba sebesar Rp138.250. Jadi untuk total keseluruhan laporan neraca bagian debit sebesar Rp131.600 di sebelah kredit sebesar Rp1.301.600. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang
laporan laba rugi Budi Denta atau laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri memiliki arti yaitu catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Nah, laporan keuangan ini pastinya mengacu pada worksheet atau lembar kertas kerja yang sudah dijelaskan oleh Novi tadi. Baik, langsung saja ke soalnya mengenai laporan laba rugi. Penjualan pada kredit sebesar 1.630.800 dikurangi penjualan sebesar 119.000 menghasilkan penjualan bersih sebesar 1.511.800. Harga pokok penjualan barang di debit sebesar 1.191.400 dan transportasi pembelian sebesar 8.800 dan totalnya atau cost of goods sold-nya sebesar 1.200.200 rupiah dan diperoleh laba kotor yaitu sebesar 311.600. Untuk beban operasional yaitu beban iklan di debit sebesar 4.400, beban LAT sebesar 10.100, beban perlengkapan toko sebesar 8.250 di debit, beban kerugian penghapusan piutang di debit sebesar 12.080 rupiah, beban depresiasi aset tetap atau peralatan di debit sebesar 17.200, beban asuransi di debit sebesar 15.800, beban sewa di debit sebesar 25.800, beban upah dan gaji di debit sebesar 37.800, beban operasional dan lain-lain di debit sebesar 9.800. Untuk total beban operasional yaitu 141.230 rupiah. Nah, untuk laba operasional diperoleh dari tadi laba kotor dikurangi total beban operasional yaitu 170.370. Untuk pendapatan beban lain-lain, yaitu pendapatan bunga di debit sebesar 10.800, untuk total pendapatan lain di kredit sebesar 10.800. Untuk beban bunga di debit sebesar 10.800, terus beban administrasi bank di debit juga 6.800, beban PPh di debit sebesar 25.320, untuk total beban lain-lain yaitu 42.950, untuk total pendapatan atau beban lain ini adalah 32.120 diperoleh dari 141.230 rupiah dikurangi 170.370 rupiah. Untuk laba sebelum pajak yaitu totalnya 138.250 diperoleh dari laba operasional ini. Laba operasional ditambah dengan 32.120. Untuk selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas Denta Kapital pada tanggal 1 Desember 2016 yaitu 326.950 rupiah ditambah dengan profit loss yaitu 138.250, totalnya yaitu
107.250 dikurangi dengan dikurangi dengan delta drawing sebesar 31.000. Delta kapital pada tanggal 31 Desember 2016 diperoleh 434.200 diperoleh dari 326.950 rupiah ditambah dengan 107.250 rupiah. Terus selanjutnya penjelasan mengenai neraca. Pada aktiva perkiraan aset lancar di debit, aset lancar meliputi kas di bank di debit besar 442.400, kas kecil di debit sejumlah 10.000, piutang dagang di debit sebesar 457.600, cadangan kerugian piutang yaitu minus 22.880, persediaan barang dagang sebesar 292.000, beban perlengkapan toko sebesar 6.500, asuransi bayar buka sebesar 16.000, sewa dibayar di muka sebesar 20.000. Untuk total aset yaitu diperoleh 1.221.620. Untuk aset tetap yaitu meliputi peralatan yaitu 26.100, akumulasi depresiasi peralatan sebesar 17.200. Untuk total aset tetap sebesar 8.900. Ini diperoleh dari pengurangan 26.100 dikurangi 17.200. Untuk total asetnya sendiri yaitu 1.230.520 diperoleh dari 1.221.620 rupiah ditambah dengan 8.900. Baik, untuk pasifa, kewajiban lancar meliputi hutang dagang sebesar 456.500 rupiah, untuk hutang biaya sebesar 8.950, untuk hutang PPh sebesar 10.070 rupiah, untuk hutang PPN sebesar 38.800, untuk PPN keluaran kosong, untuk PPN masukan kosong. Jadi total kewajiban lancarnya sebesar 514.320 rupiah. Baik, untuk kewajiban jangka panjang meliputi hutang jangka panjang yaitu sebesar 282.000 dan total kewajibannya 282.000. Untuk modal pemilik meliputi untuk modal yaitu meliputi modal pemilik yaitu sebesar 434.200 dengan total modal yaitu 434.200. Untuk total kewajiban dan ekuitas diperoleh 1.230.520 rupiah. Ini diperoleh dari penambahan 514.320 ditambah dengan 282.000 ditambah dengan 434.200 rupiah. Baik, untuk total aset dan kewajiban dan ekuitas ini merupakan balance ya, dikarenakan ini jumlahnya juga sama. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi Puspitasari. Baik, terima kasih untuk Mbak Dila. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Ulfa yang sudah mengajar kami pada mata kuliah praktik akuntansi jasa dan dagang. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ulfa. Terima kasih, Bu.